Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku berada di Antin, Palawan, dan sekarang jam 1 siang. Untuk informasi, sekarang itu untuk beberapa wisata di sini yang kalian bisa akses di tiketwisata.surabaya.go.id. Itu ada 3 gelombang. Jadi untuk jam pertama jam 8 pagi hingga jam 10. Lalu jam kedua itu jam 10 hingga jam 12 siang. Lalu untuk istirahat 1 jam. Dan sekarang jam 1 hingga jam 3. Kita masuk ke website tiketwisata.surabaya.go.id. Kita pilih Museum 10 November Komplek Tugu Pahlawan. Lalu kita pilih hari seperti ini. Lalu kita pilih jamnya. Nah, kita pilih jam di jam 1 hingga jam 3. Kita coba pesan tiket. Setelah itu kita tunggu sebentar. Di sini juga beberapa informasi banyak banget, tidak hanya untuk Tugu Pahlawan aja, museum-museum yang lain. Lalu kita isi biodata yang di sini di website. Tujuan pengisian biodata ini untuk pendataan kepada Pemkot Surabaya. Jadi untuk wisatawan-wisatawan yang datang ke museum, kita datang ke perahu wisata Kalimas, dan wisata-wisata yang lain yang terdata di website akan diketahui, oh ini dari orang kota Surabaya, oh ini dari luar kota Surabaya. Jadi nanti dari data ini akan bisa melengkapi persentase dari Pemkot untuk lebih giat lagi. Jadi seumpama dari luar kota banyak yang kesini, berarti Pemkot Surabaya itu udah berhasil mempromosikan wisata-wisata di kota Surabaya hingga ke luar kota Surabaya. Jadi kemarin juga aku dapet tamu atau wisatawan yang ke Taman Prestasi. Beliau dari orang Cianjur, Jawa Barat, jauh-jauh ke Surabaya, ingin menikmati wisata Perahu Kalimas dan beberapa museum yang di sini. Kita isi dulu ya. Jadi untuk pengisian ini ada NIK, nomor induk kependudukan atau KTP, nama kita, nomor handphone, sama jumlah rombongan yang ikut serta. Jika kita sendirian ya sendiri. Lalu masukkan email. Setelah masukkan email, lalu kita ada beberapa himbauan dan kita pesan tiket. Nah, nanti ada QR code yang keluar. Kalian bisa unduh ataupun biarin di website seperti ini. Nanti di-scan di bagian loket. Nanti dari petugasnya nanti dibantu. Nanti untuk harga tiketnya kisaran Rp5.000. Oke, kita langsung ke loket. Jadi setelah tadi kita download, kita scan, nanti dibantu oleh petugasnya, kita nanti akan mendapatkan 1 tiket untuk masuk. Oke, terima kasih kembaliannya. Oke, makasih. Kita udah masuk, dan di depan kita itu ada beberapa seperti Tena dari Museum Tugu Pahlawan. Itu isinya seperti apa? Jadi seperti ini. Jadi ada 2 level atau 2 lantai. Yang pertama lantai 1 dan lantai 2. Di sini nanti untuk dalamnya seperti apa nanti aku tunjukin kepada kalian. Dan di sini ada plakat peresmian. Jadi Museum 10 November ini diresmikan di tahun 2000 oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kita masuk ke dalam. Nah, kita masuk di area dalam, dan di belakang kita sudah disambut dengan seperti diorama tempel ya, ukiran. Ya, ini pertempuran di jembatan viaduk. Pertahanan di viaduk saat dekat kantor gubernur dan markas Penpeta. Penpeta itu ya dari gerbang tadi, gerbang yang kelihatan hancur.
di Jalan Pahlawan, di mana saat ini berdiri Tugu Pahlawan dan bekas puing-puingnya. Kalau jembatan viaduknya ini masih kita bisa lihat sampai sekarang berdiri kokoh. Dan di sini ada beberapa ini seperti Mas ya, koleksi foto-foto bangunan lama dari zaman kolonial dulu, yang kebanyakan ada di Surabaya Utara. Jadi kenapa di Surabaya Utara? Karena kalau kita lihat dari jembatan Petekan, kantor perdagangan Belanda, pintu air Gubeng, lalu kantor Bank Jawa berada di Jalan Raja Wali, kantor pos Kebun Rojo, dan banyak banget. Karena memang dulunya pada zaman kolonial Belanda itu akses masuknya itu kebanyakan melalui jalur air, yakni dimana dari laut lewat ke Kalimas. Kita udah habis turun dari eskalator. Ini adalah gambar Bapak Insinyur Soekarno berpidato saat peletakan batu pertama dimulainya pembangunan Monumen Tugu Pahlawan pada tanggal 10 November 1951. Lalu ini juga ada fotonya peletakan batu pertama di sini. Dan ini adalah Monumen Tugu Pahlawan pada tahun 1953. Lalu di sini juga ada foto jembatan, kereta api, dan tram di Jalan Pahlawan. Jadi di sini jembatan viaduk yang dulunya digunakan untuk di bawahnya dan terjadi perang, sekarang seperti ini kondisinya, dan hampir saat ini masih terawat dengan baik. Lalu di sini adalah kantor pos dan giro Kebun Rojo yang dulunya sebelum menjadi kantor pos, gedung ini difungsikan sebagai rumah kediaman bupati dan kemudian menjadi HBS atau Hugere Urban School Surabaya dan Komisaris Besar Polisi. Kalau nggak salah Bung Karno dulu juga pernah sekolah di situ. Oke, kita masuk kembali. Sekarang di belakang kita itu adalah area museum. Jadi kita masih di depan ini masih belum. Di sini ada seperti booth ya. Jadi kalian mungkin bisa foto-foto di sini bersama keluarga atau bersama rombongan bisa. Dan di sini juga ada maket yang memperlihatkan area Tugu Pahlawan itu seperti apa. Jadi di sini kantor gubernur, di sini ini perkebunan. Lalu di sini dari kita jalan Bubutan ya, lurus ke arah Kapasang atau Raja Wali. Di sini ada perputaran, di sini ada jembatan viaduk. Nah, kenapa museum ini letaknya berada di bawah tanah? Karena memang untuk tidak mengurangi estetika ataupun mengurangi keindahan dari Monumen Tugu Pahlawan. Jadi memang disengaja dibangun di bawah tanah agar tetap point of interestnya itu berada di Monumen Tugu Pahlawan. Dan ini tadi di area depan ada patung Bung Karno dan Bung Hatta. Di sini ada area parkir. Di sini ada beberapa area patung tadi yang sudah aku jelaskan di video sebelumnya. Udah gitu aja sih. Dan di depan kita ada beberapa nama-nama tokoh pelaku dalam perjuangan kemerdekaan pada tahun 1945. Ada beberapa nama-nama seperti R.T.M. Suryo, Raja Minasution, Dul Arnowo, R. Sudirman,
banyak banget, hampir sekitar kurang lebih kisaran 1, 2, 3 beberapa nama dan beberapa seperti badan-badan laskar, kepolisian, polisi, BKR, TKR, dan beberapa banyak yang lain. Seperti ini juga ada beberapa nama, beberapa laskar juga, dan gugur tak dikenal lebih dari 10.000. Jadi memang sangat penting sekali. Jadi kenapa akhirnya pada tanggal 10 November menjadi Hari Pahlawan dan kota Surabaya dikenal sebagai kota pahlawan. Ini salah satunya. Pahlawan yang gugur memang sangat banyak sekali, dan pahlawan-pahlawan yang berasal dari Surabaya menjadi pahlawan-pahlawan yang sangat ikonik di masa kemerdekaan. Kita sebelum masuk ke dalam area, lalu di area sini ada merchandise. Jadi buat teman-teman yang pengen merchandise bisa silakan nanti hubungi aja. Di sini juga ada beberapa timnya di Jakarta, dan di sini ada sebuah lukisan karikatur yang memberikan sebuah visualisasi sekilas. Jadi dari pemberitaan kemerdekaan, robekan bendera merah putih biru, terus di area peta dan di pecahnya gedung di Internasio di depan, hingga AWS Malabi meninggal mati di tangan area Surabaya, dan peperangan langsung di sini. Nah, BKR di area jembatan viaduk dan sebagainya. Di sini juga ada ini area jembatan viaduk, dan di sini adalah gedung-gedung yang tadi atau di sekitaran Monumen Pahlawan. Di sini adalah suasana di Jalan Tunjungan Tempo dulu, dan di sini ada foto-foto yang mungkin buat teman-teman yang pengen foto kelihatan wajahnya bisa di sini. Oke. Kita akan masuk ke area monumen. Di dalam kita akan mengulik secara detail, secara lengkap di lantai pertama dulu. Jadi di lantai pertama itu ada kita berada di depan dulu ya. Jadi di depan ini ada penjelasan dan ada himbauan juga. Jadi mungkin buat teman-teman nanti aku ketika masuk seperti ini, kita tidak boleh menyentuh ya. Jadi untuk area pameran tidak boleh disentuh. Kita wajib pakai masker. Himbauan karena memang masa endemi COVID-19 ini masih berjalan lagi. Oke. Aku akan menjelaskan secara singkat apa aja sih di dalam Museum 10 November ini. Di lantai pertama itu ada zona Surabaya pada masa proklamasi. Lalu ada zona Surabaya pasca proklamasi, diorama elektronik, pemutaran film durasinya 10 menit. Jadi ada kayak areanya sendiri nanti. Zona masa dan pasca pertempuran di Surabaya, ruang pertemuan. Jadi ada auditorium di bawahnya. Lalu di atas itu ada zona pertempuran 10 November 1945. Lalu ada piramid gantung. Jadi piramid gantung itu berisi nanti foto-foto pahlawan. Ada koleksi laskar rakyat. Ada pernak-pernik peristiwa pertempuran Surabaya. Jadi ada beberapa senjata dan sebagainya. Foto-foto perjuangan. Diorama statis 1 dan 2. Diorama dapur umum. Nah, seperti itu. Oke, sebelum kita masuk, aku akan memakai masker dulu dan mempersiapkan beberapa alat-alat dan materi sebelum kita masuk ke dalam. Seperti itu untuk penjelasan singkat mengenai kalian gimana cara masuknya. Terus habis gitu untuk ke bawahnya
dan beberapa penjelasan secara singkat. Nanti video selanjutnya aku akan berikan informasi tentang di dalamnya itu bagaimana detail dari Museum 10 November. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like videonya, komen di bawah barangkali buat teman-teman yang pengen tanya-tanya silakan, dan juga share video ini ke teman-teman sosial media kalian. Jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe channelku Imron Fotografi, di bawah loncengnya jangan lupa dinyalakan. Dan jangan lupa untuk buat teman-teman yang pengen tanya-tanya informasi mengenai pariwisata di kota Surabaya dan juga tentang basic fotografi, silakan DM aja di Instagram @imron_fotografi. Terima kasih telah menonton.